Kenagarian Kasang, sebuah wilayah yang berjarak kurang lebih 4 km dari Bandara Internasional Minangkabau, tepatnya di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Setiap tahunnya, nagari yang terdiri dari 10 jorong ini rutin menggelar sebuah permainan anak nagari setelah panen raya padi atau menjelang musim bertanam, yaitu permainan layang-layang. Selain sebagai bentuk kegembiraan masyarakat atas hasil panen padi mereka, permainan layang-layang juga syarat akan nilai-nilai luhur di dalam kehidupan bermasyarakat di alam Minangkabau. Jadi, tak salah jika permainan layang-layang ini disebut juga sebagai permainan adat oleh masyarakat Minangkabau, karena sejarah dan riwayat yang sudah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat, khususnya di Kenagarian Kasang. Dasar pelaksanaan layang-layang sebagai mainan anak nagari dek karano berlandasan kepada pemulunan sadai, malinan sekitab, mudo nus pamenan. Pamenan anak nagari Kasang sedang begini adalah layang-layang. Permainan layang-layang di Kenagarian Kasang ini selalu mendapat sambutan hangat dan dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat setempat. Permainan ini adalah permainan lintas usia, mulai dari yang tua maupun yang muda. Disinilah mereka berkumpul, laki-laki dan perempuan berbaur satu dengan yang lain, menjalin silaturahmi antara masyarakat jorong yang satu dengan yang lain. Pertandingan tersebut sistemnya dibuat sistem tali yang lambe turun. Bisa berhari-hari pun bisa berminggu-minggu. Bahkan lebih dari 1 minggu pun. Tergantung layang-layang yang bisa bertahan di udara. Dan hadiah-hadiah itu tergantung panitia ataupun tuan rumah atau pelaksana yang madoan. Tapi sumber dari hadiah tersebut seperti disampaikan itu banyak bantuan dan sokongan dari perantau-perantau Minang yang ada di luar atau di Jawa atau di Kepulauan Riau dan di tempat-tempat lain. Selain lombanya yang unik, permainan ini juga menjadi tempat proses pendidikan, regenerasi, serta pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan layang-layang, termasuk makna simbol-simbol yang ada di batang tubuh layang-layang yang mencerminkan tata cara pemerintahan, serta kerukunan hidup dalam bermasyarakat, khususnya di alam Minangkabau. Ini tercermin dari proses musyawarah dalam penentuan peraturan-peraturan yang akan dipakai dalam permainan layang-layang oleh seluruh peserta yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan permainan layang-layang di Nagari Kasang. Para ketua kelompok atau klub dari masing-masing peserta duduk bersama dengan ketua panitia untuk merumuskan apa saja peraturan yang akan digunakan nantinya, yang disebut dengan istilah barundiang. Setelah melalui perdebatan yang alot dan terkadang memakan waktu yang cukup lama, maka panitia mencatat hasil barundiang tadi dan mengumumkan poin-poin peraturan yang sudah disepakati seluruh ketua klub layang-layang dan panitia. Ini mencerminkan bahwa dalam pepatah Minang disebutkan, bule ayi dek pambuah, bule kato dek mupakai, lama di awak, katuju dek urang. Dalam artian, segala sesuatu yang menyangkut hajat bersama harus dimusyawarahkan dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kalau yang kuliah adu pandangan itu kan
orang. Tambahan relate om. Kalau tambahan itu coba dulu. Setelah proses barundiang selesai, maka peserta pun siap menaikkan layang-layang mereka. Tua, muda, bekerja sama dengan penuh kegembiraan. Masyarakat yang datang ke lapangan pun tampak begitu antusias menyaksikan. Dari sinilah terbentuk rasa kebersamaan di dalam sebuah nagari dengan beragam suku yang ada di tiap-tiap jorongnya, serta kerjasama antara yang menaikkan layang-layang dengan pemintal benang, juga dengan tukang anjungan layang-layang sebagai sebuah tim yang solid dan kompak. Tidak saja orang tua dengan anaknya, mama dengan kemenakannya, remaja sebaya, akan tetapi bocah-bocah kecil dengan kawan sepermainannya pun ikut andil dalam permainan anak nagari ini. Ini sebagai bentuk proses regenerasi pewarisan sebuah budaya dan bentuk kesiapan mereka mengemban dan mewarisi nilai-nilai sejarah dan makna luhur layang-layang ke depannya nanti, agar tetap terjaga dan tidak punah ditelan masa. Nilai-nilai luhur yang akan mereka pelajari sembari bermain dengan contoh-contoh yang diberikan oleh yang tua-tua di lapangan. Ya, sambil bermain mereka belajar nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, bekerja sama, saling menghormati dan menghargai, terutama menjaga kelangsungan permainan layang-layang anak nagari Kasang secara terus-menerus tanpa melupakan nilai yang terkandung di setiap simbol yang ada di layang-layang. Layang-layang selayang pandang dilapeh anak si Malendeman. Dilapeh layang-layang sampai hilang, tapi jangan hilang berpedoman. Apa pedomannya? Ada 3. Pandangan jangan lupui, tali jangan putih, rasa jangan hilang. Maksud pandangan jangan lupui, di waktu layang-layang kita naikkan di siang hari, masih bisa dengan jangkauan pandangan zahir kita, atau pandangan tubuh, atau pandangan ritual. Nah, setelah malam hari tidak dapat lagi dijangkau dengan mata, tapi kita masih tidak kehilangan pedoman, yaitu pandangan batin. Nah, yang kedua tentang tali. Tali jangan putih. Yang ketiga, rasanya jangan hilang. Nah, kita lihat tali. Tali apa? Pada tali zahir adalah benang lang-lang. Nah, di tali batinnya ada beberapa. Yang pertama, batali adai. Yang kedua, batali darah. Yang ketiga, batali budi. Pedoman yang ketiga, raso. Berdiri ateliado. Ado raso ba'a, raso na lama dewa ketujuh de orang. Itulah nana dek lamo pasal kausang. Dibubui indak layua. Biasa indak mati. Itulah pedomannya. Filosof yang ada di layang-layang. Nah, dari penjelasan tadi, betapa di alam Minangkabau sebuah permainan pun sudah ditanamkan pesan moral untuk membentuk manusia yang berkarakter semenjak zaman dahulunya. Itulah salah satu kekuatan dan ciri khas dari permainan layang-layang di Minangkabau, khususnya di Nagari Kasang. Dengan kata lain, ini mempertegas bahwa segala sesuatu yang sudah diwariskan oleh para pendahulu, pendiri ranah ini, bukanlah sesuatu yang sia-sia atau harus kita sia-siakan. Tahun boleh berganti, musim boleh berubah, namun
nilai-nilai tradisi akan tetap terjaga dan terus dilestarikan sepanjang masa. Inilah yang membuat permainan ini tetap bertahan di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini. Layang-layang ini adalah merupakan satu karisma antara Kamanakan dengan Mamak Kaum, Mamak Pusako, ditinjau dari segi adat dan basandi sarak basandi kita pula. Nah, kita lihat lagi. Tadi kita bilang sebagai karisma, seperti ekor, ini menyatakan fungsi kemanakan di dalam kaum. Nah, yang kedua tadi saya bilang maco yang warna merah berfungsi sebagai mamak kaum. Nah, di atas daripada maco, di dalam kertas tidak dapat kita lihat dengan mata sendiri, itu ada buek bakarang, tadi namanya karang pinggang. Nah, apa itu nama buek bakarang pada nuduku? Buek bakarang adalah suatu aturan atau undang-undang yang dibikin oleh mamak kaum dengan kemenakannya sendiri menurut kaumnya masing-masing. Nah, baru di sini kita dapat kemenakan berajo ke mama, baru mama adat, mama kaum. Nah, kita lihat lagi sampai kepada yang tertinggi. Ya, antara maco sampai ke tertinggi ada di tengah-tengahnya kita sebut dengan tulang punggung atau tulang tagak, juga terdiri dari bambu. Ya. Kemudian dari atas pada tulang punggung bagian atas ada namanya paruh. Buee bakarang padan buku. Ini menyatakan suatu undang-undang dari mama adat yang dibikin melalui mamak kaum. Nah, kalau keseluruhannya kita sebut itu adalah tulang punggung. Nah, daripada itu kita lihat lagi. Apa definisi atau fungsi daripada paruh? Kita tinjau dari segi adat. Nah, dalam kata-kata adat berbunyi, kusui bulu paruh menyelesaikan. Nah, apa nampaknya kepada masyarakat kita? Andai kata ada pertengkaran atau silang selisih di dalam suku atau dalam negari, nah, diselesaikanlah dia mama. Yang pertama, cara penyelesaiannya diserahkan dulu kepada paling rendah. Buek bakarang pada bukuan yang pertama, kita kembalikan ke dalam sukunya, diselesaikan oleh mamak kaumnya. Andai kata tidak selesai, baru kepada yang tertinggi. Mamak kaum sesama mamak kaum di dalam 6 suku di Nagari Kasang, ya, disebut dengan keputusan mamak adat. Mamak adat lah yang mengambil kesimpulan atau mencarikan solusinya. Ada lagi namanya lambang bodi. Lambang bodi itu kita pasang pada sudut sayap kiri kanan, pada paruh, pada pinggang. Nah, kenapa dia kita tutup dengan lambang bodi? Karena daerah yang tersebut adalah terjadinya penganyaman atau pauleh atau pabuo banang atau pengarang banang. Dek karena elok rupo di memandang, elok bunyi sepenangaran. Condong mato kena rancak, condong selero kena lama. Tentu dicari rancaknya lambang bodi. Nah, dalam peta adat apa? Sentiang ke babilai, kurang ke betul. Nah, apa yang ada di dalam persambungan ini supaya jangan jelas persambungannya, juga ada pepatahnya. Awa di Gunung Sumpu, urek jadi sipasan banyak kaki. Mambu jangan babuku, mauleh jangan bakasan. Kalau bakasan, ilmu tidak gunolai. Inilah. Jadi kalau terjadi suatu silang selisih di antara kemanakan, diselesaikan oleh mama, sesegera mungkin mama dalam mencari solusinya janjaleh atau memijak
sebalah atau mukun indah dia. Begitu kuatnya karisma layang-layang ini, sehingga setiap masyarakat yang memainkannya merasakan nilai-nilai itu ke dalam diri mereka, menghayati setiap simbol, menanamkan makna ke dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga, bermama dan berkemenakan, serta berkehidupan. Kemudian lagi kita lihat di pada layang-layang adanya teraju. Ini teraju. Menurut pepatah adatnya juga berbunyi teraju nambagatok bungka nama piawai. Apa yang kita maksud dengan teraju nambagatok? Teraju adalah untuk mengkaitkan tali layang-layang dengan layang-layang itu sendiri pada zahirnya, dan pada batinnya adalah perjanjian yang dibuat oleh mama kaum dan mama adat. Kita genggam erat, kita pegang teguh, baru kita mainkan layang-layang. Karena dalam permainan layang-layang, karehnya ke lomba, lunaknya ke pului. Nah, di dalam pelaksanaan permainan layang anak nagari Kasang juga mempunyai misi. Misinya yaitu menyatukan anak nagari supaya kamu dia tidak serentak kalah. Kailia tidak serang kuadayuang. Sadanciang nambak basi, saciok nambak ayam. Nah, di dalam pelaksanaan pertandingan layang berarti kita juga mengadakan silaturahmi sesama anak nagari Kasang yang terdiri dari 10 korong. Nah, kemudian analisa yang nampak kita nilai kepada masyarakat atau efek samping kepada masyarakat apabila kita menghayati permainan layang, nah kita bisa diselamatkan. Artinya kok kusui ke diselesaikan karuh ke dipajaniah. Dan dicarikan solusinya oleh nenek dengan mama adat dengan mama usako. Di dalam itu lagi, layang-layang yang kita laksanakan pertandingan secara resminya atau zahirnya, di batinnya adalah kita mengadakan silaturahmi akbar sesama anak nagari. Hari berangsur senja. Layang-layang para peserta masih di udara, melenggak-lenggok dengan elok di atas langit nagari Kasang. Anak nagari peserta lomba dan seluruh masyarakat yang datang, baik dari nagari Kasang dan daerah lainnya, tetap antusias menyaksikan. Sebab ini sudah masuk ke dalam proses yang mendebarkan,
di mana arah angin yang sudah berganti, juga cuaca yang setiap saat bisa berubah. Di saat inilah dituntut keahlian para peserta dalam memainkan layang-layangnya, membaca arah angin dan meramal cuaca. Sebab, jika tak pandai-pandai, maka layang-layang bisa tak dapat angin dan tak bertahan di udara. Berlayang-layang itu juga mempunyai efek kepada pertanian. Dikarenakan kita berlayang-layang di tengah sawah, kita ramai-ramai melaksanakan tanian layang di tengah sawah, pemetaan sawah bisa jadi padat, sehingga nggak ada lagi lubang-lubang tikus. Ya, tikus yang ada di sekitar lokasi pertanian bisa lari. Nah, kalau kita sudah melaksanakan pertanian layang, ini adalah merupakan suatu tanda-tanda pertanian akan bagus. Jadi, bermain layang-layang di Kari Kasang bukan hanya sekedar main layang saja, tapi mempunyai makna dan arti tersendiri dan tidak sama dengan layang-layang yang lain. Ada nanyang bersarang di telinga ini. Ketika dengung yang bergetar di antara kedua kepak dada menyatakan diri di alam ini. Dari dare getaran itu menggema sampai ke rantau, lalu menukik ke dalam laut. Layang-layang dare itu bermain di langit menembus awan kemerahan. Bagai tuangan tembaga menetes halus rinainya pariangan dari sebuah kancah terawangan lidah. Inilah mainan aulia negeri ini, memanggil anak kemenakan pulang dari rantau, berkabar kepada nenek moyang, menyantuni kampung dan sanak famili yang berlayar di rantau lautan tak bertepi. Berkundano di rimba larangan, awasi gembalaan yang sesat, menelusuri tali bandar tapian tempat mandi, serta memelihara taruko sawah gadang satampang baniah makanan anak Tigolua untuk hidup dan kehidupan anak kemenakan. Namun kini, tulang layang-layang dare itu tergantung di tiang bubungan. Umurnya kini sudah mencapai 99 ditambah 1 tahun. Bahkan, ada yang mencapai 100 ditambah 20 tahun. Masih ada yang mencapai 104 ditambah 40 tahun. Yang jelas, 114 lengkap. Sementara tali layang-layang dare itu walau ada yang kusut masih melingkar-lingkar di tuturan. Nini berharap barangkali anak kemenakan mau jadi waris sang pelanjut negeri ini, menolong tulang-tulang mati. Tulang layang-layang dare itu kebanggaan Nini sejak Merapi. Memintal benang-benang kusut, menjalinnya jadi tali, menenun alam jadi ragi. Sayang sekali ada yang midi. Barangkali untuk menelusuri jejak kuburan.